Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakil Merizal dengan NIM 23042353. Kali ini saya akan membahas tentang menjelaskan dan menguraikan bentuk dan hubungan lembaga-lembaga negara dengan dosen kampus saya, Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Yang pertama, ada kelembagaan negara. Kelembagaan negara adalah struktur organisasi yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat maupun di daerah, yang bertugas dan berfungsi sendiri, diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya. Kelembagaan negara adalah struktur dan sistem yang mengatur tata kelola suatu negara. Materi tentang kelembagaan negara mencakup berbagai aspek termasuk diantaranya yaitu yang pertama ada konstitusi. Materi ini membahas tentang hukum dasar yang mengatur kelembagaan negara, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, dan struktur pemerintahan. Yang kedua ada pemerintahan. Materi ini membahas tentang struktur pemerintahan dalam suatu negara. Yang ketiga ada sistem politik. Materi ini membahas tentang sistem politik yang dianut oleh suatu negara seperti demokrasi, monarki, atau orgasme. Juga meliputi partai politik, pemilu, dan proses penilaian perutusan politik. Next ada lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau dimiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga ini biasanya memiliki kekuasaan dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Lembaga tinggi negara mencakup penjelasan tentang lembaga-lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem kelembagaan negara. Ini adalah beberapa contoh lembaga-lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada MPR, yang kedua ada DPR, yang ketiga ada Lembaga Kepresidenan, yang keempat ada Mahkamah Agung, yang kelima ada DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, yang keenam ada BPK. BPK. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, banyak perubahan yang signifikan yang nampak di lembaga-lembaga tinggi negara tersebut. Yang pertama masih sama ada MPR, yang kedua ada DPR, yang ketiga ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang keempat masih ada Lembaga Kepresidenan, yang kelima masih ada Mahkamah Agung, yang keenam ada yang baru, yakninya Mahkamah Konstitusi, yang ketujuh ada BPK, yang kelima ada Komisi Yudisial atau KY. Next ada hubungan antar negara. Hubungan antar negara lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing. Lembaga negara memiliki hubungan antara satu dengan lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Lembaga negara harus saling bekerja sama dan menghormati kewenangan masing-masing. Hubungan antar lembaga negara yang baik dan harmonis sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara. Berikut adalah beberapa contoh hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara MPR dan Presiden. MPR memiliki tugas dan wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden, memberikan pertimbangan kepada pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya ada hubungan antara DPR dan Presiden. Yang yang ketiga ada hubungan antara DPR dan DPD. Yang keempat ada hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada hubungan antara lembaga negara dan masyarakat. Oke, sekian segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Zakil Merizal. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ketika kalau ada kata-kata yang salah, mohon maafkan.